era begins again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa jaga kebersihannya. Makan makanan yang bergizi agar tubuh menjadi sehat. Dan tidak kalah pentingnya adalah berolahraga biar badan menjadi sehat dan kuat. Anak-anak, apakah kalian siap belajarnya? Iya, Bapak yakin kalian merupakan anak hebat yang selalu siap belajar kapanpun dan dimanapun. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, baik merobek ataupun menggunting dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil bagi buah bilangan cacat tanpa sisa dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Bapak mau tanya sebelumnya, apakah di rumah kalian, di sekeliling rumah kalian ada tanaman? Ya, seperti pohon mangga, pohon jambu, atau bunga, atau pohon lainnya. Ya, tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Tanaman merupakan makhluk hidup. Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Ya. Perkembangbiakan tanaman dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan alami? Ya, perkembangbiakan secara alami adalah proses perkembangan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Ya, sedangkan perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan alami dapat dilakukan dengan biji, umbi, tunas, spora. Ya, itu merupakan perkembangbiakan alami. Sedangkan perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok dan stem. Ya, ada beberapa tumbuhan yang dapat dilakukan dengan perkembangbiakan dengan biji. Ya, contohnya apa? Perkembangbiakan dengan biji. Contohnya pohon mangga bisa. Selain pohon mangga apalagi? Jeruk. Selain jeruk apalagi? Semangka dan lain sebagainya. Ada perkembangbiakan dapat dilakukan dengan tunas. Contohnya pohon pisang, bambu, dan cocok bebek. Ya, ada tanaman yang dapat dikembangbiakan secara buatan. Contohnya itu mencangkok. Ya, pohon apa saja yang dapat dicangkok? Ya, seperti pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon jambu, dan lain sebagainya. Pohon yang dapat dicangkok adalah pohon yang berkayu. Itu mudah untuk dilakukan dengan perkembangbiakan secara mencangkok. Sedangkan stek dapat dilakukan pada pohon ketela pohon, sirih, dan lain sebagainya.
Apakah kalian pernah membantu ibu membersihkan dedaunan kering di halaman rumah kalian? Ya, dedaunan kering dapat kalian buat menjadi sebuah prakarya, yaitu kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik dapat dilakukan dengan teknik potong. Ya, teknik potong dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan merobeknya. Yang kedua yaitu dengan cara menggunting. Untuk membuat sebuah kerajinan mozaik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kalian ambil beberapa dedaunan kering. Yang kedua yaitu kalian potong dedaunan kering tersebut, bisa menggunakan gunting ataupun langsung dengan merobek beberapa bagian daun. Yang ketiga yaitu kalian tempelkan menggunakan lem pada gambar yang kalian pilih atau yang kalian tentukan. Selain daun kering, ya, kalian bisa menggunakan biji-bijian. Ya, kalian tempelkan pada gambar yang kalian inginkan. Pohon bambu dapat digunakan untuk bermain. Salah satunya adalah permainan lompat bambu. Permainan lompat bambu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pemegang bambu, yang kedua yaitu pemain. Antara kelompok pemegang bambu dengan pemain haruslah bekerja sama dengan baik agar tidak terjadi cedera. Bisa saja pemegang bambu bisa terjepit tangannya oleh bambu, ya, sedangkan kelompok pemain bisa saja kakinya terjepit atau terhimpit oleh bambu. Makanya harus dilakukan kerjasama dengan baik. Selain kerjasama dengan baik, permainan lompat bambu harus berkonsentrasi dengan penuh agar tidak terjadinya cedera antara pemain dan kelompok pemegang bambu. Udin dan teman-temannya akan membuat mozaik dengan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah. Pak Guru ingin membagikan kepada dua kelompok dengan pembagian sama banyaknya. Berapakah jumlah bijian yang didapat oleh setiap kelompok? Tahap penyelesaian. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Jadi, bentuk pengurangan berulangnya adalah 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Contoh soal pembagian. Sebuah perkebunan memberikan bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Baik anak-anak, perhatikan penyelesaian soal berikut. 126 dibagi 6. Perhatikan anak-anak, ya. Caranya adalah ini merupakan bilangan yang akan dibagi dan ini merupakan bilangan yang membaginya, ya. Sekarang 1 dibagi 6 bisa tidak? Tidak bisa, makanya diambil 2
dua angka, yaitu menjadi 12. 12 dibagi 6, hasilnya adalah ya 2. Tulis hasilnya di atas. Ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Tulis hasilnya di bawah angka 12 di garis dan dikurang. 2 dikurang 2 hasilnya 0. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0. Ya. Ini masih bilangan yang belum dibagi. Kita turunkan, yaitu angka 6. Ya. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Taruh hasilnya di atas, ya. 1 dikali 6 adalah 6. Kita kurangkan garis. 6 kurang 6 hasilnya adalah 0. Ya. Jadi 126 dibagi 6 hasilnya adalah 21. Paham anak-anak? Contoh soal pembagian. Siti membagi 405 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Baik anak-anak, perhatikan kembali cara penyelesaian soal berikut. 405 dibagi 3. Perhatikan anak-anak. Bilangan yang akan dibagi letaknya di dalam, dan bilangan yang akan membagi letaknya di luar. Perhatikan ya anak-anak. Langkah pertama yaitu 4 dibagi 3. Berapa 4 dibagi 3 yang mendekati? Iya, 4 dibagi 3. Dapat 1. Tulis hasilnya 1 di atas. Ya, 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Tulis di bawah 4. Di garis dikurangkan. Ya. Selanjutnya 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 3 bisa? Iya, tidak bisa. Maka dibantu turun angka 0. Turunkan angka 0. Iya. Diturunkan angka 0. Ya, menjadilah bilangannya 10. 10 dibagi 3. Berapa? Mendekati 10 bagi 3. 10 dibagi 3. 1, 2, 3. Dapat 3. Sisa 1, 3. Ya, tulis angka 3 di atas. Iya. 3 dikali 3. Berapa anak-anak? 3 dikali 3, 9. Tulis angka 9 di bawah 10. Kurangkan. 10 dikurang 9 hasilnya adalah, ya, sisanya tadi adalah 1. 1 ya anak-anak. Kemudian 1 dibagi 3. Apakah bisa? Ya, tidak. Dibantu lagi dengan angka 5 yang belum dibagi bilangannya. Turunkan angka 5. Iya. Turunkan angka 5 menjadilah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Tulis hasilnya 5 di atas. Ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Tulis di bawah angka 15. 5 dikurang 5, 0. 1 dikurang 1, 0. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi bilangan 405 dibagi 3 sama dengan 135. Paham anak-anak? Ya, Bapak harapkan kalian paham dari penjelasan Bapak berikut ini.